semua anak suster yang ada di rumah. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang ketiga. Dan hari Minggu biasa yang ketiga ini adalah anak suster hari ke-6 Pekan Doa Sedunia. Dan hari Minggu Sabda Allah. Hari yang spesial anak suster, hari Minggu Sabda Allah. Nah, sebelum melanjutkan ke katekesi kita, ayo anak suster siapkan hatinya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak suster, kita sudah selesai berdoa. Sekarang ayo siapkan hatinya. Duduk yang rapi, duduk yang cantik. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Lukas 1 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan bab 4 ayat 14 sampai 21. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang tertuju kepadanya. Lalu ia mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada suatu hari Sabat, seperti biasa, Yesus datang ke rumah ibadat dan biasanya Yesus membaca Alkitab dan mengajar di situ. Kemudian datanglah Yesus ke rumah ibadat dan ketua rumah ibadat itu datang dan memberikan Alkitab, kitab suci kepada Yesus. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membuka ayat tersebut, Yesus membacanya dan berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang.
Dan ia telah mengutus aku untuk menyampaikan pembebasan kepada tawanan, penglihatan kepada orang buta, pembebasan kepada yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sementara orang-orang yang ada di dalam rumah ibadat itu memandangnya, melihat Yesus, dan semua mata mereka tertuju kepada Yesus dan kepada sabda Allah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pada hari ini tergenapilah ayat ini sewaktu kamu mendengarnya." Anak suster, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini sungguh luar biasa ya anak suster. Tuhan Yesus hadir di dalam bait Allah. Dan Tuhan Yesus membaca kitab suci, mengajar dan menyampaikannya kepada orang banyak. Hebat ya anak suster. Pada zaman Tuhan Yesus anak suster, ke rumah ibadat itu pada hari Sabat. Dan setiap hari Sabat, Yesus datang ke rumah ibadat untuk mendengarkan sabda Allah, membaca sabda Allah, dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, pada zaman kita sekarang anak suster, kalau dulu di zaman Yesus itu rumah ibadat, sekarang di zamannya kita rumah ibadat itu sama dengan gereja anak suster. Kalau anak suster ke gereja, hari apakah itu? Hari Senin. Oh, hari Senin. Betulkah? Hari Minggu. Iya, benar. Untuk semua anak suster yang rajin ke gereja, pasti tahu ke gereja itu hari apa? Hari Minggu. Nah, apakah anak suster setiap hari Minggu datang ke gereja? Yakin? Ya, Suster Lucia percaya semua anaknya rajin ke gereja setiap hari Minggu. Walaupun situasi pandemi sekarang, mungkin mengikuti ibadatnya online di rumah, dan ada juga sebagian sudah mengikuti sekolah minggu di gereja. Nah, anak suster, Yesus datang ke bait Allah untuk mendengarkan, membaca sabda Tuhan dari Alkitab. Anak suster ke gereja biasanya ngapain? Hah? Di dalam gereja biasanya anak suster ngapain? Oke, Suster Lucia mengerti. Anak suster mengatakan, ya ke gereja itu Suster Lucia mendengarkan sabda Tuhan. Benar. Apakah anak suster benar-benar mendengarkan sabda Tuhan di dalam gereja? Atau anak suster ketika duduk di gereja ditiupkan angin sepoi-sepoi karena tadi buru-buru dari rumah, udah keringatan. Soalnya mamanya suruh bangun, ayo bangun anak, ayo bangun kita mau pergi ke gereja. Masih malas-malasan, sehingga lama mandi, lama sarapan, sampai di gereja udah berkeringatan, ditiup angin sepoi-sepoi, anaknya duduk tenang. Anaknya ngantuk di dalam gereja, aduh bagaimana begitu? Nah, anak suster benar-benar mendengarkan sabda Tuhan tidak? Atau saat di gereja anaknya terus asik cerita-cerita, sudah dibacakan sabda Tuhan, anaknya terus iya tadi begini, iya begini, sehingga anaknya tidak hanya tidak mendengarkan sabda Tuhan, tetapi mengajak orang lain untuk tidak mendengarkan sabda Tuhan. Padahal anak suster, Yesus saja sang Raja, sang Mesias yang kita idolakan, yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa, setiap hari Sabat datang ke bait Allah untuk mendengarkan sabda Tuhan. Anaknya bagaimana? Malulah sama Tuhan Yesus. Jadi anak suster ingat, oh Tuhan Yesus datang ke bait Allah setiap hari Sabat. Maka saya sebagai murid Tuhan Yesus, setiap hari Minggu saya akan datang ke gereja
untuk mendengarkan sabda Allah dan untuk melakukan sabda Allah. Nah, di ayat tadi anak suster dibacakan bahwa Roh Tuhan ada padaku. Dan itu dibacakan oleh Tuhan Yesus. Anak suster, dalam diri Tuhan Yesus, Roh Kudus, rahmat Allah ada. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Anak suster semua ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalamnya ada Roh Kudus, ada rahmat Allah. Di dalam diri anak suster masing-masing juga ada Roh Kudus. Ada rahmat Allah. Ada kekuatan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk melakukan yang baik. Nah, apakah anak suster dalam hidupnya sudah mendengarkan sabda Allah dan sudah melakukannya? Anak suster, hari ini adalah hari Minggu Sabda Allah. Yang berarti lihat anak suster, sabda Allah ini diposisikan lebih tinggi daripada orang-orang yang ada di sini. Dalam artian anak suster bahwa sabda Allah itu adalah yang paling tinggi, yang paling utama untuk kita dengar dan kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya anak-anak suster juga dapat hidup dengan baik sesuai dengan Yesus. Yesus setiap hari mendengarkan sabda Allah. Yesus setiap hari membacanya. Sehingga setiap hari juga Yesus dalam melakukan sesuatu, semuanya sesuai dengan kitab suci, semuanya hal-hal yang baik. Jadi anak suster, pesan Suster Lucia hari ini, pesan Alkitab, bacaan kitab suci pada hari ini untuk kita, untuk semua anak suster adalah yang pertama, rajin ke gereja. Dari mana kita mendapat pertolongan, meminta bantuan kepada Tuhan kalau kita tidak ke gereja dan tidak berdoa? Anak suster, pesan yang pertama, kita rajin ke gereja setiap hari Minggu dan berdoa. Dan yang kedua, pesan Injil hari ini untuk kita adalah kita mau selalu mendengar sabda Tuhan, melakukannya dan memberikannya kepada orang lain. Oke anak suster, mulai dari minggu ini sampai minggu berikutnya, anak suster harus ada dalam hatinya untuk, hari Minggu saya harus ke gereja. Saya mau ke gereja untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mau mendengarkan pesan Tuhan Yesus hari ini untuk saya apa. Oke? Jangan lagi ditunggu, disuruh oleh mama dan papanya. Oke? Nah, sekarang kita sudah selesai. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak suster, demikian katekesi kita dalam minggu yang ketiga ini. Sampai jumpa dalam katekesi minggu berikutnya. Goodbye.